Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan sukacita dari Allah Bapa melimpah-limpah di dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali menonton video renungan di Bijaksana Channel. Semoga saudara semua semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Sekarang kita akan memasuki renungan dengan terlebih dahulu berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkau Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bagimulah segala pujian dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas perlindungan yang telah kami terima di sepanjang malam ketika kami tertidur. Terima kasih buat anugerah nafas kehidupan dan tubuh kami yang sehat. Bapa, saat ini kami telah menyiapkan hati dan telinga kami untuk bersaat teduh mendengarkan suara-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang hidup, yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Lot adalah keponakan Abraham yang bersama-sama dengannya keluar dari Haran menuju tanah Kanaan. Baik Abraham maupun Lot sama-sama diberkati dengan kekayaan dan ternak yang banyak. Mari kita baca dalam Kejadian 13 ayat 1-5. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Begitu kayanya Abraham dan Lot sehingga terjadi perkelahian di antara gembala mereka karena tempat itu tidak cukup luas untuk mereka diam bersama-sama. Oleh karena itu, Abraham menyarankan Lot untuk berpisah dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat yang dikehendakinya. Lot memilih untuk tinggal di lembah Yordan karena ia melihat bahwa tempat itu banyak airnya dan sangat subur. Sedangkan Abraham memilih untuk tinggal di tanah Kanaan. Yang tidak diketahui oleh Lot adalah tempat yang dipilihnya adalah suatu tempat tinggal dari orang-orang yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nama tempat itu adalah Sodom dan Gomora. Dalam Lukas 17 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah akan istri Lot." Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus karena pada hari Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora lewat hujan belerang dan api, istri Lot menengok ke belakang untuk melihat kota itu, dan seketika itu juga ia berubah menjadi tiang garam. Yang selamat dari kota Sodom dan Gomora hanya 3 orang, yaitu Lot dan kedua anak perempuannya. Mereka kemudian tinggal di dalam gua di pegunungan. Pada saat itulah kedua anak perempuan Lot berpikir tidak ada laki-laki yang akan menikah dengan mereka untuk meneruskan garis keturunan mereka, sehingga mereka membuat Lot mabuk dan tidur dengannya. Kedua anak perempuan Lot mengandung dan melahirkan masing-masing seorang anak laki-laki bernama Moab dan Ben-Ami atau bapa Bani Amon. Di kemudian hari
bangsa Moab dan Amon menjadi musuh terbesar bangsa Israel. Bahkan Tuhan berfirman agar tidak seorang pun dari bangsa Moab dan Amon diizinkan untuk menjadi jemaah Tuhan. Sekarang kita akan melompat ke Perjanjian Baru, di mana kitab Matius diawali dengan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Matius 1 ayat 1-5. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Dalam silsilah tersebut disebutkan tentang seorang wanita bernama Rut, dan Rut adalah seorang wanita bangsa Moab. Ya, seorang wanita bangsa Moab yang merupakan keturunan Lot dari hasil kemabukan dan hubungan seks sedarah atau incest. Alasan mengapa Rut bisa diizinkan Tuhan untuk masuk dalam silsilah Tuhan Yesus tercatat dalam Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Pada saat Rut mengakui Allah dari Naomi, ibu mertuanya yang merupakan seorang Yahudi sebagai Allahnya juga, maka terjadilah sebuah pertobatan. Rut memiliki masa lalu sebagai seorang yang menjadi bagian dari bangsa yang lahir dari kemabukan dan hubungan seks sedarah. Bangsa Moab merupakan bangsa yang kejam dan menyembah berhala. Mereka bahkan mengorbankan bayi-bayi mereka kepada ilah mereka. Namun demikian, ketika ia mengakui Allah bangsa Yahudi sebagai Allahnya, maka ia diperkenankan untuk masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kita bukan hanya harus mengingat istri Lot yang menjadi tiang garam karena tidak mematuhi perintah Tuhan dan menengok ke belakang, namun kita juga harus mengingat keturunan Lot yang bernama Rut yang memiliki masa lalu yang kelam, namun memiliki masa depan yang berbeda karena ia mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allahnya. Janganlah berkecil hati atas masa lalu atau latar belakang kita. Tuhan yang sama yang menerima Rut, seorang wanita janda bangsa Moab, juga akan menerima kita. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Kiranya menguatkan hati kita semua yang mendengarkan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya benih firman-Mu tertanam dengan kuat di dalam hati kami dan berakar serta berbuah melimpah-limpah. Terima kasih karena apapun masa lalu kami tidak akan mempengaruhi masa depan kami bersama-Mu. Engkau menerima kami apa adanya dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Setelah selesai bersaat teduh, kami akan melanjutkan kegiatan sehari-hari kami. Berkatilah segala pekerjaan tangan kami yang memuliakan nama-Mu, dan berkatilah kemanapun kami melangkah dalam melakukan pekerjaan-Mu. Angkatlah kami terbang tinggi mengatasi segala badai kehidupan yang datang menerpa. Biarlah kekuatan-Mu yang menggantikan kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami.
Kami memohon hikmat dan kepandaian bagi para pemimpin negara kami, agar mereka bisa memimpin kami menuju negara yang kuat, makmur, dan maju. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.